hari ini abang diutus untuk memberitakan kabar baik. Abang juga punya roh. Apakah abang jalan kebenaran dan hidup? Diutus atau tidak? Ya. Berarti kalau abang diutus, berarti Yesus diutus atau tidak? Yesus Sama berarti saya dengan Yesus. Saya dengan Yesus sama berarti. Sekarang abang diutus atau tidak? Iya, diutus lah. Karena ayat itu mengatakan siapa saja yang diutus, ini tidak merujuk kepada satu orang. Siapa saja yang diutus. Berarti Petrus diutus juga. Iya. Siapa ini? Kamu dengar dulu, kamu dengar baik-baik. Yohanes 3:34 itu, siapa saja yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Musa diutus oleh Allah, Yesus diutus oleh Allah. Apakah Musa menyampaikan firman Allah? Ya. Yesus menyampaikan firman Allah? Ya. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Kenapa Yesus berkata-kata seperti itu? Bahwa pada waktu itu jalan dan keselamatan hidup harus mengikuti Yesus. Karena kalau kamu berpatokan bahwa sabar. Nah, sekarang dulu. Nah sekarang ini kan abang mengikuti Nabi Muhammad. Sekarang ini, zaman ini abang mengikuti Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mengatakan juga bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, supaya fix dialah jalan kebenaran dan hidup itu juga begitu? Bagaimana? Sudah. Makanya abang jangan berpolemik. Iya sudah, kamu buka Quran surah Yusuf ayat 108. Gue masak, gue masak. Ayat 108. Tunggu pakai topping dulu aku. Quran surat Yusuf ayat 108. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kepada Allah dengan berdasarkan bukti yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah jalanku, inilah jalanku. Katakanlah inilah jalanku. Ini siapa yang inilah jalanku? Ini bukan Allah, ini Muhammad yang jalan. Iya, iya, kamu kan bilang tadi, sabar, kamu kan bilang tadi, sabar. Mulai. Ini yang saya tidak suka ini. Ini yang saya tidak suka kamu. Ini Allah mengatakan katakanlah. Iya, dengar dulu. Ayat ini mengatakan bahwa katakanlah Muhammad, akulah jalan. Allah itu yang jalan kebenaran, bukan Muhammad yang jalan kebenaran. Coba kau jawab,
Jawab. Kamu kan mengatakan tadi, oke, jangan dulu kamu potong ya. Jangan dulu kamu Silakan. potong. Ketika kamu saya mengatakan tadi, ya, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Ya. Kalau kamu berpatokan bahwa satu-satunya jalan menuju kepada Bapa harus melalui Yesus, berarti konsekuensi yang harus kamu terima, Elia dan Henok ini pakai jalan pintas kah? Belum ada. Itu maksudnya Yesus mengatakan akulah jalan keselamatan hidup pada waktu itu. Ya, karena satu-satunya jalan yang keselamatan hidup pada waktu itu harus mengikuti Yesus. Karena zaman-zaman di perjanjian lama mereka harus mengikuti Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu. Sekarang kamu minta sama saya, di manakah ada yang Yesus mengatakan seperti akulah jalan dan keselamatan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Quran surat Yusuf ayat 108 itu kan sudah jelas. Qul hadhihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak seluruh manusia kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 itu dikatakan zalikal kitabun raiba fi hudan lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia kecuali hewan. Diperkuat lagi dalam Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa mereka. Coba. Sudah. Nah, itu jawaban Abang saya. ini- Kamu mau terima atau tidak, itu otak kamu yang belum sampai berpikir. Silakan. Abang ini berpolemik yang tadi kita bahas. Abang katakan bahwa semua nabi itu jalan kebenaran dan hidup. Nah, abang bawa surat Yusuf ini. Surat Yusuf ini mengatakan bahwa Allah itu adalah jalan, bukan Muhammad jalan. Yang kita bahas ini nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa kau bawa ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah jalan kebenaran dan hidup? Nah, tadi kau katakan bahwa Elia dan siapa ini terangkat ke surga itu, Yesus itu belum ada. Anda salah. Yesus mengatakan apa? Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Supaya kau tahu. Kau jangan sembarang. Begitu saudaraku, jadi kau jawab barang itu sesuai dengan apa yang orang tanya. Tadi kau katakan bahwa semua nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang kau pakai Allah lagi adalah jalan kebenaran dan hidup. Maksudnya kau harus konsisten, saudaraku. Jangan kau berpolemik. Karena apologet itu bukan ini polemikus, begitu saudaraku. Jadi kalau abang katakan semua nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup, seharusnya abang kasih ayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Musa itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Jangan kok kasih ayat Yusuf ini yang mengatakan bahwa Allah itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Begitu saudaraku. Kutanya sama kamu dulu ya. Sabar. Iya. Sedangkan Yesus Kutanya bilang sama sendiri di Yohanes 8 ayat, katakan bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Terus apa yang kau mau bicara lagi? Sudah? Silakan. Oke. Sudah. Yohanes 3:34 itu siapa saja yang diutus oleh Allah dan dia menyampaikan firman Allah dan Allah mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Itu utusan Allah, itu jalan dan keselamatan hidup atau tidak itu? Yohanes 3:34 itu. Siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah dan Allah mengaruniakan roh ke dalamnya dengan tidak terbatas. Itu semua itu jalan keselamatan atau tidak itu? Orang-orang yang diutus oleh Tuhan ini. Apakah ada Tuhan mengutus orang-orang yang jalan bengkok? Atau Tuhan mengutus utusannya itu untuk menjadi jalan-jalan bagi
orang-orang yang Jadi tersesat begini. agar bisa sampai ke kerajaan surga Bapa. Sabar, kamu jawab itu dulu. Yohanes 3:3-4 itu. Siapa saja Ya. yang diutus oleh Allah, dengar. Siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Dan Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Apakah utusan Allah di Yohanes 3:3-4 itu adalah bukan jalan kebenaran? Coba kamu jelaskan itu. Ingat ya, Saya baca. siapa saja, ya baca ulang. Yohanes. Siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Maka Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah orang-orang yang dikatakan dalam Yohanes 3:3-4 itu adalah utusan Allah, bukan jalan dan kebenaran hidup untuk sampai kepada Bapa? Yohanes 3. Silakan. Sebab Ayat 3 dan 4. siapa saja yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Di mana jalannya? Jalannya di Oke, diam. Kutanya sama kamu. Yohanes 3:3-4, siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Dan Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah seluruh utusan Allah itu bukan jalan dan kebenaran hidup? Anda berpolemik lagi karena di sini Jawab. Jalan. Jawab, tugasmu menjawab. Saudaraku, Jawab saudaraku, itu. jangan kau berpolemik. Tidak jawab. Begini, Tidak. ayat ini, dengar saudaraku. Ayat ini tidak menuju kepada jalan atau kebenaran. Di sini dikatakan Baca. bahwa dengar. Sebab siapa saja yang diutus Allah, diutusin utusan ini seseorang yang diutus untuk memberitakan kabar baik. Di sini tidak dikatakan jalan. Kenapa Anda kaitkan dengan jalan? Karena Anda mulai membuat polemik, saudaraku. Kok jawab pertanyaan saya begini? Anda kan tadi mengklaim begini, saudaraku. Anda kan mengklaim begini. Semua nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Kau harus kasih ayat 1 yang mengatakan bahwa semua nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Supaya Oke, ini diam. clear. Diam. Oke, sudah Sudah kasih. Sudah ya. Kasih. Yohanes 3:3-4, siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ketika orang itu diutus oleh Allah, dia menyampaikan firman Allah dan kita mengikuti penyampaian firman Allah itu, maka disitulah kita akan mendapatkan keselamatan dan hidup. Nabi Musa diutus oleh Allah, Nabi Daud diutus oleh Allah, Yesus diutus oleh Allah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Coba, apakah utusan Allah ini bukan jalan dan keselamatan hidup? Utusan Allah itu semua adalah jalan dan keselamatan hidup. Sabar, jangan potong. Kau mute dulu, kau noise itu. Seluruh utusan Allah adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Musa, jalan satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Nabi Musa sudah pergi, kita hidup di zamannya Nabi Daud juga, berarti jalan dan keselamatan hidup kita harus mengikuti Nabi Daud. Karena Nabi Daud adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Sekarang Nabi Daud terangkat, diutus lagi Yesus. Maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Namun seluruh para nabi yang diutus itu untuk Bani Israel, bukan untuk kita seluruh umat. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13:23, yang seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Kita ini orang Papua, sadar diri. Sabar. Makanya itu sehingga Yesus sebelum terangkat ke langit, apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 nomor 16? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Siapa seorang penolong itu? Coba. Dibuka mute-nya tuh.
Halo saudaraku, Anda katakan bahwa saya ini orang Papua tidak perlu ikut Yesus karena Yesus itu orang Yahudi atau orang Israel. Saya juga mau katakan buat Anda, apakah Anda ini orang Arab? Karena di dalam Al-Quran itu hanya diutus Nabi itu dengan menggunakan bahasanya sendiri agar orang-orang itu mengerti di tengah-tengah kaumnya sendiri. Anda ini kaum mana? Anda ini orang mana juga? Anda orang Indonesia, Anda bukan orang Arab. Terus Anda mau itu orang Arab buat apa juga? Tidak usah seperti itu, polemikus. Kau ini bukan apologi, tapi kau ini polemik. Kau ini polemik. Jadi saya sudah mengerti dengan kamu bicara. Oke, baik. Abang kasih baik kita buktikan. Kasih saja ayatnya supaya karena abang tadi sendiri yang berstatement bahwa semua nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang ku kasih saya satu ayat saja mengatakan bahwa semua nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Begitu. Lah terus Yohanes tidak sabar. Dengar dulu, karena seorang yang diutus itu adalah kebenaran hidup juga. Karena seperti kita tadi diutus, kita juga tentu adalah kebenaran jalan dan hidup. Karena Anda sekarang berpolemik untuk memberitakan kabar baik dari agama Islam. Anda diutus juga. Tapi apakah Anda seorang jalan kebenaran dan hidup? Kan belum tentu. Makanya Yesus merujuk pada dirinya sendiri. Dia katakan, akulah jalan. Aku ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau ada ayat yang mengatakan bahwa para nabi itu, semua nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup, oke, kita selesai di sini. Dan saya mengakui bahwa abang punya statement tadi itu adalah benar-benar ada. Dan saya mengakui begitu. Tapi kalau abang berpolemik dengan ayat-ayat ini dikatakan kepada orang-orang siapa saja yang diutus. Dia diberi kekuatan, diberi sama seperti Paulus juga. Paulus itu diutus juga. Rasul Petrus diutus juga. Apakah mereka semua itu adalah jalan kebenaran? Begitu. Jadi abang kan terlalu berpolemik. Sudah. Kasih saja ayatnya supaya kita selesai. Kita Oke, kamu dengar baik-baik. Ini saya ulangi sekali lagi. Kalau saya ulang sekali lagi, tapi kamu tidak paham itu, aduh ampi. Saya paham, cuma kau berpolemik, saudaraku. Maksud daripada dengar. Maksud daripada Yohanes 3:34 itu, siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Maka Allah mengaruniakan rohnya ke dalamnya dengan tidak terbatas. Jadi mereka-mereka ini adalah jalan dan kebenaran hidup. Maksudnya apa? Ketika mereka memberitakan firman Tuhan dan kita mengikuti firman Tuhan yang diberitakan oleh mereka, maka itulah jalan dan keselamatan hidup bagi kita. Karena tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui utusan Tuhan. Kamu ingat tidak? Yesus, sabar, kamu dengar dulu. Kamu ingat tidak Yesus mengatakan seperti ini? Sabar ya, kamu dengar baik-baik. Yesus mengatakan seperti ini, akulah jalan dan keselamatan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bukankah Yesus pernah berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Jangan dulu potong. Quran surah Yusuf ayat 108, Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Ya, di situ dikatakan, katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang kepadaku dengan basirat, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Kamu bilang itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Yes, itu perkataan Allah kepada Nabi Muhammad. Akan Nabi Muhammad sampaikan kepada kita sebagaimana Yesus mengatakan, akulah jalan dan keselamatan hidup. Apakah itu perkataan Yesus? Tidak. Karena Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Kenapa di situ harus dikatakan akulah jalan dan keselamatan hidup? Karena satu-satunya untuk sampai ke kerajaan surga Bapa pada hari itu harus mengikuti Yesus. Karena satu-satunya dia itu adalah utusan Tuhan pada zamannya, pada umatnya, pada masanya. Itu pun bagi Bani Israel. Kisah para Rasul 13:23.
Kalau orang yang mengakui bukan orang yang ada satu jemaat yang mengakui dirinya Yahudi tetapi bukan Yahudi, nah itu dikatakan jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9. Coba kamu baca Kisah Para Rasul 13:23. Coba kamu baca. Kamu baca Kisah Para Rasul 13:23. Kamu mengatakan Allah mengutus itu Nabi Muhammad untuk bangsa Arab. Lupakah kamu di dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Kalau kamu tidak mau menganggap Nabi Muhammad adalah Nabi, pergi hidup tinggal di alam lain sana. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Kalau kamu tidak mau menerima, ya pergi hidup di alam lain. Gampang kok. Saudaraku. Ya. Nah, abang ini memang sudah bagus, tapi cuma abang polemikus jadi susah. Nah Jadi, kan bilang bagus habis gele. Inilah kalian, terkadang Tuhan, terkadang manusia. Kalau bagus ya bagus, tidak usah bagus tapi ada tapinya. Coba Karena kamu begini, jelaskan itu. saudara. Coba kamu baca, sabar. Kamu baca Kisah Para Rasul 13:23. Kita lihat. Coba baca Kisah Para Rasul karena begini, 13:23. saudaraku. Baca dulu. Baca Karena dulu begini, Kisah Para Rasul saudaraku. 13:23. Baca dulu. Baca dulu. Pokoknya kamu baca dulu. Nomor Rasul berapa? 13:23. Aduh. Suaraku ini memang setengah mati bujuk dia. Suaraku terdengar di mana-mana. Berapa ya? Berapa? Kisah Para Rasul 13:23. 23 ya? Ya. Mana 23 lagi? Hilang lagi. Oke. 22. Setelah 23. Setelah menyingkir Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tentang Daud, Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan. Kamu orang Israel atau bukan? Oi. Saya bukan orang Israel. Ya sudah, berarti bukan kamu juru selamat itu. Buat apa kamu pede sekali? Abang lupa. Sudah. Abang Bukan lupa untuk kamu juga. itu. Ada ayat apa? Tadi abang saya Apa? katakan. Ayat apa? Dengar dulu. Tadi abang saya katakan begini. Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya menggunakan bahasanya supaya mereka mengerti. Abang itu orang Arab atau tidak? Abang bilang ada ayat yang mengatakan. Siapa bilang begitu? Diutus untuk rahmat buat semua seluruh alam. Sekarang saya katakan lagi begini. Yesus juga memerintahkan untuk beritakan Injil ke seluruh dunia. Coba kamu buka. Quran surah Al-Anbiya 107. Terus Quran surah Al-Anbiya 107. Bukalah. Terus abang mau Al-Anbiya bicara apa 107. lagi? Bukan. Yesus bilang beritakan Injil ke seluruh bumi dan baptis mereka dalam nama Bapa. Sabar, nanti kita ke situ. Kamu buka dulu Quran surah Al-Anbiya 107. Kita lari jauh ini saudaraku. Kita lari jauh. Tidak. Mau kasih Kita ayat buktikan Nabi Muhammad diutus hanya untuk orang Arab Tidak. atau untuk tidak, bukan Saudara. situ. Kenapa takut? Tidak, Ya baik, saya buka. Oh, kasih ayat. Ya sudah. Kok kasih ayatnya kalau semua nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup dulu. Sabar. Apa dikatakan sini? Sabar. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh apa ini? Alam. Seluruh alam. Nah, ini apa nih? Coba kamu baca sini apa? Dan kami tidaklah mengutus wahai Rasulullah kecuali dengan rahmat bagi seluruh apa ini? Aduh, kok tidak usah ke tafsir? Tafsir itu manusia yang buat, tidak usah ke situ. Udah ayatnya itu sudah
saudaraku. Inilah kalian kalau ke Al-Quran ditunjukkan tafsir kalian tidak mau. Nanti ke Bibel baru kalian bukan tafsir begitu, sendiri. saudaraku. Ayat Al-Quran sudah jelas, itu sudah jelas karena Al-Quran dikatakan bahwa dia adalah penjelas, dia adalah petunjuk. Tidak usah kita tafsir lagi, ya itu tadi ayat sudah jelas toh buat semua alam. Terus apa lagi yang Coba. oh? Begitu. Tapi kalau begitu ayat itu kontradiksi dengan ayat yang pertama tadi saya bawa. Begitu. Kisah para rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Ampi bukan Bani Israel, Betul. kan Bani Papua, tetapi mengakui orang Israel atau tidak? Saya tidak mengakui orang Israel, saya mengakui. Berarti juru selamat bukan kamu itu dong. Saya mengatakan Injil ke seluruh bumi, seluruh makhluk. Di mana datanya? Nah Di mana? Coba sekarang, buka. kalau ayat Buka dulu itu- datanya di mana? Buka dulu datanya di mana? sekarang ayat yang tadi berkontradiksi dengan ayat yang saya bawa tadi. Sudah, buka dulu datanya di mana? Yesus bagi seluruh manusia, di mana datanya? Buka. Beritakan Injil, bukan Yesus sebagai. Buka, di mana datanya? Di mana? Buka dulu. Oke, sabar. Jadi penjelasan yang memiliki sampingan situ ingin mengundangnya ke partai politik baru. Pasti dia merujuk ke Matius 28:19. Gumasak open cam, gumasak. Gumasak open cam. Iya, Kristen kah, Islam kah? Gumasak open cam, gumasak. Dia Kristen. Ah, itu. Markus, dengar saudaraku, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, itu. Jadi sama Itu juga ayat seperti palsu. Ayat palsu itu. Coba, kamu tidak percaya? Coba kamu buka sabar. Kamu buka Matius 20, sabar, dengar dulu. Kamu buka Matius 28:19, coba kamu baca. Coba ya, kamu kenapa baca. kau bawa ayat itu sedangkan saya tidak bawa ayat itu, saya bawa Markus tadi. Baca di situ. Kenapa kau takut ke situ? Takut ketahuan palsunya. Jujur. Itu menjadi Bukan. bagianmu. Itu jadi bagianmu. Saya tidak bawa ayat itu bagianmu. Oke, sabar. Oke, sabar, kita sambung. Iya, sabar. Karena saya sudah tahu kau Sabar. punya otak. Sabar sedikit lah saudara. Saya sudah tahu kau punya otak. Nanti kau bilang ayat itu palsu, makanya saya tidak bawa ayat itu. Saya bawa ayat Markus ini. Ketahuan dia. Makanya itulah ayat palsu lah yang kalian pakai, Ampi. Kenapa tidak mau jujur? Seperti Gumasak ini jujur kan? Dengar dulu, saudaraku. Saya tidak bawa ayat itu karena dalam pikiranmu sudah bilang kalau ayat itu palsu, makanya saya tidak bawa ayat itu. Saya bawa ayat yang Markus. Nah, sekarang jawabanmu mana, saudaraku? Jawabanmu mana, bahwa semua nabi adalah kebenaran. Kenapa kamu takut buka? Sabar. Kenapa kamu takut buka ayat itu? Jujurlah. Jujur. Saya tidak takut buka ayat itu. Kau yang bawa ayat itu, jadi itu urusanmu. Makanya itu, Ampi, Yohanes 3:3-4 itu sudah jelas. Coba kita, Gumasak, punya Bibel tidak, Gumasak? Ya. Kau tidak. Coba kamu buka. Sabar. Kau kasih Ya. Ini Kristen. Kita tanya sama dia, pemahaman dia tentang Yohanes 3:3-4 itu bagaimana?
saya tidak. Yohanes 3:34 sabar Ampi sabar. Yohanes 3. Kan Ayat kau 34. tutup kau hidung begitu, Apa? kau buka saja, kau Kristen, kau buka saja. Ya. Sebab Masa? siapa Buka yang hidung diutus itu. Bapaknya Yesus? Sebab siapa yang diutus oleh Bapaknya Yesus, Bapaknya Yesus lagi. dialah yang menyampaikan firman-Nya Bapaknya Yesus. Karena Bapaknya Yesus mengaruniakan rohnya. Maksudnya Ya, gini, apakah semua utusan yang di Yohanes 3:34 itu adalah juru selamat Gumasak? belum tentu juru selamat, Terus? cuma pemberita. Cuma pemberita keselamatan, belum tentu juru selamat. Terus? Juru selamat. Kalau Musa juru selamat atau tidak? Kalau Musa juru selamat atau tidak? Apa? Musa juru selamat atau tidak? Dia pemberita keselamatan. Bukan juru selamat. Bukan. Oke, baik. Kita buka datanya ya. Kita buka datanya ya. Iya. Coba kamu baca Yesaya. Buka Yesaya. Yesaya berapa? Ya, bentar. Di Yesaya, Allahumma sholli ala. Nah, ini. Coba kamu buka Yesaya 19 nomor 20. 19 nomor 20. Ya, saya baca. Itu akan menjadi tanda dan kesaksian bagi Tuhan semesta alam antara Mesir. Di atas Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan atau Yahweh oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seseorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan melepaskan mereka. Ayo, siapa kan itu juru selamat? Juru Siapa selamat itu? di dalam dunia, bukan juru selamat ke surga. Oh. Itu kan juru selamat. Itu kan juru selamat dari malapetaka. Beda. Ayo, siapa juru selamat itu? Beda-beda juru bagaimana selamat ke coba? surga cuma Yesus. Juru selamat ke surga itu bukan Yesus. Oke, sabar Gumasak. Ini juru selamat siapa? Iya, orang-orang Israel dari menyelamatkan dari Iya, perbudakan. Siapa itu? Ya, sekarang konteksnya apa? Ya, enggak usah ketawa, konteksnya apa? Ayo jujur. Sekarang Siapa itu? Iya, juru siapa selamat itu juru dari selamat? apa? Hah? Iya, siapa itu juru selamat itu siapa? Sekarang judul dari mana? Dari atas, coba. Sekarang juru selamat dalam hal apa? Juru selamat dalam hal apa? Siapa juru? Iya, saya tanya siapa nama juru selamat yang di situ? Siapa namanya? Angkat aja Musa. Ampi. Nah, sekarang gini loh, Musa itu bukan juru selamat ke surga. Musa bukan juru selamat ke surga. Musa hanya juru selamat menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Bedakan konteksnya. Coba. Kalau begitu bagaimana pemahaman Gumasak tentang Yohanes 3:34 tadi? Coba jelaskan, karena jangan sampai berbeda sama Ampi. Saya tidak mau kalau Kristen berbeda. Itu kan udah jelas. Dari Yohanes 14 ayat 6, akulah satu-satunya kebenaran dan hidup. Iya. Artinya di situ kualitas daripada Yesus, level Yesus sebagai juru selamat ke surga itu tidak ada duanya. Itu harus dipahami. Yesus banyak, saya juga juru selamat. Dalam hal apa? Jadi ada beda konteksnya. Jadi kalau semua juru selamat sama apanya, konteks dan
apanya? Wilayahnya. Yesus itulah satu-satunya juru selamat ke surga, tidak ada yang lain. Artinya gini, pernyataan Yesus adalah ultimatum tidak ada lagi nabi selain Yesus. Nabi yang mengaku-ngaku nabi setelah Yesus palsu. Itu maksudnya. Terus? Itu artinya itu, nabi setelah Yesus, sebab nabi terakhir adalah nabi yang seorang Tuhan. Gitu. Arti Nabi daripada Tuhan. itu, Siapa? arti daripada ayat itu adalah Siapa nabi? Sabar, siapa nabi yang jadi Tuhan? daripada Yesus. Yesuslah satu-satunya nabi. Sabar Gumasak. Yang Sabar. Tuhan, yang Yesus ini nabi atau sabar? Yesus ini nabi atau nabi seorang yang Tuhan? Nabi yang datang Nabi dari yang surga. Tuhan, Nabi yang Tuhan maksudnya nabi yang datang dari surga. Abi, apakah Nabi yang Tuhan maksudnya nabi yang datang dari surga. Sabar Gumasak. Di Kristen ini Tuhan ada berapa sih? Tuhan adalah orang-orang yang SWT. Iya, ada berapa Tuhan? Orang-orang yang sangat mulia, sangat suci. Iya, ada berapa? Ada berapa Semua. Tuhan di Kristen? Tuhan, semua pejabat surga adalah orang-orang yang SWT, orang yang sangat mulia. Saya tidak tanya itu, yang saya tanyakan ada berapa Tuhan di Kristen? Tuhan artinya orang-orang yang sangat suci. Ya, ada berapa? Ada berapa Tuhan di Kristen? Semua pejabat surga adalah Tuhan bagiku. Semua pejabat surga adalah orang-orang yang Oke, maha sabar. suci bagiku. Sabar. Berarti setiap orang Kristen yang masuk surga itu jadi Tuhan. Bedakan warga surga dengan pejabat surga. Oh. Warga surga, bedakan pejabat surga. Coba. Bedakan pejabat surga dengan warga surga. Oke. Bedakan Coba. dulu. Bagaimana itu warga surga? Bagaimana itu pejabat surga? Coba. Bedakan gini, bedakan. Bisa nggak kau bedakan warga negara dengan pejabat negara? Bisa nggak kau bedakan Oh, iya, warga ya, negara beda, dengan ya. pejabat negara? Bisa nggak kau bedakan? Iya, bisa. Nah, begitulah gambarannya di surga. Oh. Ada karena di kerajaan surga bercerita tentang pemerintahan surga. Di pemerintahan surga ada banyak pejabat surga. Setiap pejabat surga adalah oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat kuasa, oknum-oknum yang sangat mulia, oknum-oknum yang sangat suci. Itu artinya Tuhan. Dan hanya para pejabat surga lah yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat suci, yang Oke, sangat-sangat baik, kuasa. saya paham Gumasak. Baik, saya paham. Baik. Coba Gumasak ini saya arahkan ke tema. Di sini tema saya Yesus punya Tuhan. Apakah Gumasak sepakat? Betul, Yesus yang Tuhanku, Yesus yang junjunganku juga punya junjungan. Tuhan artinya junjungan Berarti yang Yesus surga. Berarti Yesus yang Tuhan punya Tuhan. Ya, Yesus yang sangat mulia memiliki sosok yang sangat mulia lagi di atasnya. Tuhan artinya Berarti yang sangat Yesus mulia. ini Tuhan. Berarti Tuhanku, Yesus ini Tuhan Tuhan yang kami. bagaimana? Yesuslah Tuhan Kristus. Yesus yang Tuhan Kristus. Kalau Bapa, Bapa itu adalah Tuhan semesta alam. berarti di Kristen ada dua Tuhan. Di Kristen semua pejabat surga adalah sosok-sosok yang sangat mulia, sosok-sosok yang sangat Tuhan, sosok yang sangat mulia. Tuhan artinya sosok yang sangat kuasa. Setiap oknum-oknum yang menjabat di surga adalah sosok yang sangat kuasa. Artinya gini, setiap pejabat surga tahtanya di atas segalanya. Yohanes 3:31. Yohanes 3:31. Baca. Oh, selamatkan dulu Ampi. Saya Yohanes tidak mau pada masuk Islam 3:31. Ampi. Yohanes. Nah, ini siapa yang datang dari atas
adalah di atas semuanya. Maksudnya gini, Yesus yang datang dari surga pasti di atas daripada pejabat dunia. Siapapun yang menjabat di dunia, di surga, atau yang datang dari atas, pasti di atas daripada pejabat dunia. Itu yang disebut situ. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Jadi Yesus itu salah seorang yang berada di atas semuanya, di atas penduduk bumi, maksudnya di atas penguasa dunia. Kalau begini Gumasa, kalau ada orang Kristen yang tidak percaya dengan narasimu, itu Kristen yang bagaimana? Itu Kristen yang nggak jelas. Berarti Ampi ini Kristen yang tidak jelas. Kan Jelas, dia dia jelas. Oh, dia jelas. Jadi kan gini. Iya. Nah, gimana? Bibel itu mengajarkan gini. Cuma inilah inti Bibel. Jungjunglah pejabat negaramu dan jungjunglah pejabat surgamu. Artinya gini. Nah, pejabat negara itu siapa? Pejabat surga itu siapa? Pejabat surga. Semua pejabat surga siapa? Iya, siapa? Oke. Yahweh, dialah pejabat surga tertinggi. Tertinggi. Ya. Atau Tuhan tertinggi. Terus? Kemudian Tuhan Yesus. tertinggi. Yesus Tuhan disebut terendah. bukan nanti Tuhan terendah, kita nggak tahu siapa. Yesus adalah Tuhan Kristus. Artinya gini. Coba Ampi, kau kasih ingat dulu, Ampi, saya tidak bisa. Coba kau kasih ingat bagaimana luruskan Ampi. Pakai dalil, Ampi. Ampi pakai dalil. Jangan sampai dia bernarasi begini. Coba dengar Ampli dulu. Coba dengan Ampli. Dia mengatakan Yahweh. Oh iya, silakan Masak, silakan. Jadi Yesus yang mengatakan Bapakku yang di surga. Itulah Yahweh itu. Ya. Jadi Yahweh lah pemimpin para Allah dan pemimpin para Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Yesus adalah Tuhan Kristus. Kalau secara hierarki dialah wakil daripada Yahweh itu. Kemudian di bawahnya siapa? Berarti Yesus salah satunya Tuhan. Salah satu Tuhan. Tuhan yang paling tertinggi siapa? Yahweh, bapaknya Yesus. Berarti Yesus ini Tuhan yang paling rendah. Bukan paling rendah. Nomor 2. Paling menengah. Oh, yang kedua. Nomor 2, wakil. Oh, nomor 2. Nah, Roh Kudus Tuhan atau bukan? Roh Kudus bukan persona. Oh, bukan persona. Itu hanya bukan persona, bukan pribadi. Tetapi berarti adalah Yesus ini berarti Yesus ini bisa dikatakan wakil Tuhan. Kok wakil Tuhan cuman ya gini? Hilangkan dulu narasimu itu. Karena Tuhan mesti biji. Tuhan di Kristen itu banyak. Harus kau hafal itu. Tuhan di Kristen itu harus banyak. Tapi walaupun banyak, tapi mereka esa. Satu kesatuan. Satu pemerintahan. Satu perintah. Yang dipimpin oleh Yahweh. Silakan. Jadi jangan kau maukan masalah gini. Alif Lam Maha bukan Bapa yang di surga. Karena Alif Lam Maha tidak ada di surga. Iya, oke. Artinya Alif Lam Maha bukan Bapa Yesus. Karena Alif Lam Maha tidak mampu beranak. Iya, sabar dulu. Apakah Ampi sepakat kalau Yesus itu adalah Tuhan yang nomor 2, Yahweh Tuhan nomor 1? Silakan. Jangan sampai penyesatan Ampi. Tidak boleh begitu. Ini kekristen harus. Oke, baik. Saya tidak mau jawab sesuai dengan asumsi saya, tapi saya kasih ayat saja supaya nanti abang di bawah. Iya, kasih ayat. Abang saja yang nanti menilai bagaimana ceritanya itu ya. Di Korintus 8 ayat 1 Korintus 8 ayat 6. Buka Gumasak. 1 Korintus 8 ayat 26. Buka. 1 Korintus 8 ayat 6.
Namun bagi kita Oke, hanya ada baca satu mulai dari 5. alasan. Baca mulai dari 5. Baca dari 5. Nah, baca sudah saudaraku. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar banyak Allah dan banyak Tuhan. Ya, yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini bukan berbicara nama. Di sini Baca kalau terus, kita membaca baca secara terus dulu, saudara. makna sebenarnya hanya ada Saudaraku, satu baca terus dulu. Allah tertinggi. Allah tertinggi Saudaraku. itulah yang kita sebut dengan Allah Bapa. Yo, Dan saudaraku, satu baca Tuhan ayatnya saja, sampai yaitu selesai dulu. Tuhan saja dia pemimpin ke surga. Tuhan Baca di sini sampai adalah selesai, Gumasak. Baca sampai selesai, Iya. Gumasak. Abang, baca dulu sampai selesai, baru di kita. namun apa, bagi kita- kita adalah selalu hanya ada Allah satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Berasal segala sesuatu, artinya segala Dan sesuatu yang- beranak jangan dari Dia, jelaskan dulu, beranak. Saudaraku, baca dulu. Baca dulu, Gumasak, baru jelaskan. Oke, saya ulang ya. Namun bagi kita hanya ada Allah satu Allah saja, yaitu Bapa, Yaitu- yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Masalahnya apa? Siapakah Masalahnya apa, Allahmu? Nah, sekarang saudaraku, tadi ayat pertama ada ayat 5 itu menjelaskan tentang Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi kalau abang katakan bahwa ada pemimpin semua yang ada itu Tuhan-Tuhan semua, itu terbantahkan oleh ayatnya yang ke-6 ini. Karena di sini dikatakan bagi kita itu ada satu Allah saja, yaitu berasal segala sesuatu daripadanya, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Oke, Jadi saya Tuhan-Tuhan yang pahami, lain itu karena bukan Tuhan, saudaraku. dengarkan ya, Nah. dengarkan. Ya, kalau pemaknaannya itu gini maknanya, makna sebenar-benarnya. Hanya ada satu Sang Maha Pencipta, yaitu Bapa. Dan hanya satu penuntun kita ke surga, itu Yesus. Gitu maksudnya. Ya. Kalau dalam Jadi makna Jadi saudaraku, yang tadi abang bilang itu ada pemerintahan-pemerintahan atau tuan-tuan yang lain, itu bukan Tuhan, saudaraku. Karena di ayat ke-5 itu dikatakan bahwa ada tuan-tuan lain, tapi bagi kita di ayat 6 itu dikatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Makanya sekarang baca Ulangan 10:17. Sekarang Ulangan saudaraku, 10:17. Yohanes 10 ayat 30, saudaraku. Baca dulu. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. 10 ayat 30. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Berarti Gini saya bilang. Dengarkan ini. Dalam pemerintahan surga, atau gini, dalam pemerintahan Indonesia, presiden satu dengan camat. Dalam pemerintahan, presiden satu di dalam namanya satu kesatuan pemerintahan, bukan satu fisik.
Saudaraku, itu berbicara tentang hakikat, saudaraku, itu bukan berbicara tentang Jadi setiap pengikut iblis itu berbicara hakikat. itu hakikat, saudaraku. Oke, saya uji. Boleh saya uji? Hakikat, saudara, kalau tidak percaya bahwa itu hakikat, buka Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, buka Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, itu berbicara tentang hakikat, saudara.